Pepantan Demangan. Pada tahun 1974, atas inisiatif Bapak Noto Ismail sebagai anggota majelis memprakarsai untuk mengadakan ibadah minggu untuk warga GKJW Jemaat Madiun yang berdomisili di Desa Demangan, Desa Yosenan, dan sekitarnya dengan bertempat sementara di ruang tamu rumah Bapak Noto Ismail yang sekarang menjadi Gereja Demangan. Ibadah diadakan di rumah Bapak Noto Ismail karena warga dalam kondisi ekonomi lemah, sehingga kesulitan dan perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk ke Gereja Jalan Jenderal Sudirman nomor 13 Madiun. Pada awal mula beribadah, di rumah Bapak Noto Ismail ada 7 keluarga yang mengikuti ibadah minggu. Warga yang mengikuti ibadah minggu semakin menambah. Pada tahun 1986, warga dapat membangun gedung gereja dengan ukuran 4x9 meter. Pada tahun itu ada 23 keluarga yang mengikuti ibadah. Kegiatan ini didukung Pendeta Nuri Adiwiyata sebagai pendeta GKJW Jemaat Madiun. Pada tanggal 21 Mei 1991, tanah yang ditempati gedung gereja telah dibeli oleh keluarga Bapak Dr. Praptor Harjo yang kemudian dihibahkan kepada GKJW Jemaat Madiun. Kemudian pada tahun 1993 gereja membeli tanah dari keluarga Bapak Yunus Didi Judianto seluas 110 meter. Sehingga tanah yang dimiliki gereja saat itu menjadi 275 meter. Kemudian setelah mendapat izin membangun dari Wali Kota Madiun, gedung gereja Demangan mulai dibangun pada tanggal 15 September 1997 dengan pelaksanaan batu pertama oleh Bapak Heli Safwan STH dan Bapak Pendeta Sakip Prayetno. Pada tanggal 25 Mei 2006, gedung gereja Demangan sudah jadi 90%. Dan sejak itu dilakukan kegiatan-kegiatan. Peresmian Blok Demangan menjadi Pepantan Demangan dilakukan pada hari Kamis 25 Mei 2006 bersamaan dengan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pepantan Jiwan. Sejak tahun 1985, di daerah Jiwan telah diadakan kebaktian anak-anak di teras rumah almarhum Bapak Kasorean. Sedangkan orang tua dan warga dewasa kebaktian di Induk Madiun. Kebaktian anak-anak yang dilakukan di Jiwan memiliki respon yang baik, sehingga muncul ide untuk melaksanakan kebaktian minggu bagi warga dewasa. Ide tersebut muncul supaya warga desa beribadah lebih rutin, juga memudahkan warga yang kesulitan transportasi untuk menuju ke induk. Dengan izin majelis, mulai tahun 1987 diuji coba melaksanakan kebaktian anak-anak dan dewasa 1 bulan sekali di depan rumah almarhum Bapak Kasorean. Dengan antusiasme warga, maka pada tahun 1991 majelis mengizinkan kebaktian minggu ditingkatkan 2 kali sebulan yang bertempat di rumah saudari Puspandari. Tahun 1994 atas nama Ketua Blok Bapak Andreas Prawoto dibelilah sebagian tanah milik Puspandari dengan subsidi dari Dr. Praptor Harjo, yang kemudian pada tahun 2000 dibeli lagi tanah milik Puspandari. Pada 20 Desember tahun 2000, tanah gereja Jiwan disertifikatkan menjadi milik GKJW yang luasnya mencapai 322 meter. Kemudian tanggal 6 Januari tahun 2000, tempat kebaktian direnovasi menjadi gereja berukuran 7 x 4 meter dan selesai pada tanggal 10 Februari tahun 2002. Di hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2006 bersamaan dengan perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus,
Pepantan Kresek. Kekristenan diperkenalkan pertama kali di desa Kresek oleh Bapak Tatang HS Jun dari Bandung, yang saat itu menjabat menjadi asisten Sinder Perhutani di Dungus tahun 1964. Kemudian pada tahun 1966 Bapak Tatang menemui 2 orang. Yang pertama adalah Bapak Abdul Suhud yang saat itu menjabat sebagai sekretaris desa Kresek. Dan satu lagi adalah Bapak Rashid, yaitu tokoh masyarakat desa Kresek. Kedua orang tersebut menjadi Kristen, sehingga banyak orang yang segan pada kedua orang ini serta ikut menjadi Kristen. Pada tahun 1968 diadakan baptis massal. Sebanyak 2.000 jiwa dewasa dan 800 anak-anak di rumah Bapak Abdul Suhud yang sekaligus menjadi tempat ibadah. Waktu itu yang menjadi pendeta adalah Bapak Pendeta Siswoyo Raharjo. Sekitar tahun 1970, Bapak Abdul Suhud memutuskan keluar dari kekristenan sambil menghasut warga karena kecewa tidak diberi pinjaman uang oleh bendahara jemaat. Karena hal itu, beberapa warga yang takut pada Bapak Abdul Suhud tidak datang beribadah. Desa lalu membelikan tanah milik Ibu Sariem seluas 25 x 25 meter ditambah halaman untuk dijadikan gedung gereja. Pembangunan gereja dengan ukuran 8 x 16 meter selesai pada tahun 1978 dan berdirilah Gereja Kresek. Pepantan Golang. Bapak Mariono dari Jajar adalah kakak dari Bapak Somo Lamijan yang ada di Golang, yang memperkenalkan agama Kristen pertama kali kepada adiknya karena lebih dahulu percaya Kristus. Bapak Somo beserta keluarganya menjadi pengikut Kristus pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1978 bertambah menjadi 5 keluarga. Salah satunya adalah Bapak Kastopo dari Ngantang, Malang yang bekerja di PLT Anggolang, yang saat itu menjabat sebagai kepala cabang. Beliau inilah yang mempunyai inisiatif untuk membangun gereja di Golang, mengingat jarak antara Jajar dan Golang cukup jauh. Kemudian berdirilah Gereja Golang pada tahun 1979 di tanah Bapak Somo yang dibeli oleh Bapak Kastopo dan dipersembahkan untuk ibadah pada masa pelayanan Pendeta Nuri Adiwiyata. Pepantan Jajar bermula dari kisah Bapak Setro Dimejo, yaitu adik dari Bapak Setro Seban yang tak kunjung sembuh dari penyakitnya. Bapak Setro Seban mengajak berdoa dan minum pil kina sebanyak 6 butir. Kondisinya berangsur-angsur membaik dan sembuh. Sejak saat itu, beliau mulai mengikut Kristus. Dengan perjalanan waktu, pengikut Kristus di Jajar bertambah menjadi 7 keluarga dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Atas prakarsa Pendeta Siswoyo, di Jajar didirikan gereja yang berukuran 6 x 16 meter di atas tanah persembahan warga milik Ibu Yatemi pada tahun 1957. Dan yang menjadi majelis pertama kali adalah Bapak Setro Dimejo. Pepantan Kepel. Awal mula berdirinya Pepantan Kepel yaitu kisah dari Bugianto yang mengajak kakaknya Ibu Sumiati yang sedang sakit berdoa bersama dan memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Pada tahun 1950, keluarga Ibu Sumiati bersama dengan suaminya, yaitu Bapak Setro Seban, dan ketiga anaknya menjadi pengikut Kristus. Dari satu keluarga Bapak Setro Seban inilah awal agama Kristen di Kepel. Meski perkembangannya tidak secepat dengan saudara-saudaranya yang berada di Jajar,
Namun seiring perjalanan waktu, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru yang percaya di Kepel, hingga akhirnya warga memutuskan untuk mendirikan gereja sendiri. Maka berdirilah gereja Kepel pada tahun 1974 di atas tanah milik Bapak Setroseban yang dipersembahkan bagi Tuhan untuk tempat ibadah pada masa pelayanan Bapak Pendeta Siswoyo Raharjo. Blok khusus Mospati. Di daerah Mospati, terutama di kawasan pangkalan TNI AU Iswayudi, terdapat banyak sekali orang yang beragama Kristen baik Protestan maupun Katolik. Orang-orang ini memiliki kendala transportasi karena letak tempat ibadah yang sangat jauh dari domisili mereka. Oleh karena itu, pihak pangkalan mengupayakan tempat ibadah bagi mereka. Dan akhirnya, jemaat ini dikelola bersama-sama antara GKJW Madiun dan GPIB Gamaliel Madiun. Blok ini mulai diresmikan menjadi blok khusus Mospati sejak tanggal 7 April tahun 2006. Blok ini disebut sebagai blok khusus karena adanya suatu keistimewaan dibandingkan blok-blok lainnya. Keistimewaan tersebut adalah adanya jemaat Oikumene yang merupakan gabungan dari jemaat GKJW dan jemaat GPIB dengan jemaat Katolik yang berdomisili di Mospati dan sekitarnya. Blok ini memiliki kebebasan dalam mengurus masalah intern tanpa harus bergantung dengan gereja. Karena yang bertanggung jawab atas blok ini ada dua gereja yaitu GKJW dan GPIB, sehingga agar tidak terjadi kesalahpahaman antar dua gereja tersebut, maka dalam melayani blok khusus ini dilakukan secara bergantian. Ada pula keunikan dari blok khusus Mospati, yaitu untuk beribadah di hari Minggu antara jemaat Katolik dan Protestan. Tempat beribadah digunakan secara bergantian. Namun, untuk ibadah anak baik Katolik maupun Protestan digabung menjadi satu. Pada tahun 2022 ada donasi untuk membangun gereja sendiri supaya warga GKJW di Mospati dapat beribadah di gedung sendiri.